Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat-sahabat Bapak Bro dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Thank you semuanya. Jumpa ketemu lagi dengan Inyong Bapak Bro di Bapak Bro Misteri. Kali ini, malam hari ini, Inyong itu kedatangan tamu mengaku bahwa beliau ini adalah pernah melakukan sebuah pesugihan yang memang beliau ini sekarang sudah berhenti. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya seorang ibu ini, mari kita dengarkan apa yang terjadi pada saat melakukan sebuah ritual pesugihan. Jangan lupa share kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya di media sosial sahabat-sahabat Bapak Bro, ada IG, TikTok, Facebook, WA dan semuanya, grup RT, grup RW, PKK semuanya ya, di-share bahwa Bapak Bro mau menggali sebuah cerita di pesugihan di Gunung Kemukus. Bantu subscribe, like, dan share. Oke, tanpa basa-basi, kita sebelumnya akan mendengarkan apa yang disampaikan dari ibu. Assalamualaikum Teh Heni, bisa diceritakan pengalaman Teh Heni di Gunung Kemukus? Iya Kang, waalaikumsalam. Bisa diceritakan Teh Heni pengalaman di Gunung Kemukus, kapan waktunya dan bagaimana keadaannya? Dulu pada tahun 2016 suami saya ngalamin kecelakaan pas dia habis pulang kerja. Dia dulu kan kerjanya satpam di apartemen pas bagian kerja malam. Dan dia pulang pagi. Nah, sehabis pulang kerja dia kan bawa kendaraan, bawa motor. Ya mungkin karena ngantuk dia bawa motor, jatuh nabrak trotoar. Oh, kecelakaan tunggal. Iya. Sudah itu ya saya dikabarin kalau suami saya kecelakaan. Itu saya kan langsung ke rumah sakit tuh. Pas di rumah sakit, yaitu diituin dari dokternya, katanya kaki kiri suami saya patah. Ya udah gitu kan saya juga bingung ya Kang ya. Otomatis saya kan kudu gimana ini ya, nyari buat ntar beli obatnya apanya gitu kan ya. Udah gitu mana saya kudu bolak-balik ke rumah sakit lagi. Waktu itu mana saya lagi hamil. Oh, berapa bulan Teh? Itu 4 bulanan Kang. Oh, 4 bulan. Iya. Ya mungkin dari kecapean kali ya Kang ya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Udah kecapean, kelelahan. Ya kebingungan juga gitu. Ya itu saya ngalamin keguguran. Nah, dari situ saya udah bingung aja, mana suami iya masih di rumah sakit. Ya terus kata pihak rumah sakit, saya kudu dikuret lagi. Oh, dibersihin teh ya? Iya, dibersihin.
saya gimana caranya nyari solusinya, nyari buat tambahan kesana kesininya gitu ya Kang ya. Mana suami di rumah sakit, saya kudu dikuret lagi. Ya saya kebingungan mau ke pinjaman ke orang tua juga, ya orang tua juga sama lagi nggak punya. Ya saya nyari pinjaman ke sana ke sini, pinjam ke temen, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, sampai saya juga kebingungan Kang, ntar gimana buat balikinnya. Gitu. Udah gitu pas 3 bulan kemudian saya harus ngajak itu suami buat kontrol tuh ke rumah sakit. Saya itu aja pesan Gokar. Oh, taksi online. Iya. Pas saya berangkat mau ke rumah sakit itu, pas naik Gokar, pas lihat supirnya, kok saya kayak kenal. Nggak taunya itu teh Mas Andi. Oh, siapa itu Mas Andi teh? Mas Andi teh itu teman kerja dulu, dia supervisor saya. Oh, supervisor. Iya. Ya itu sepanjang dari rumah ke rumah sakit ya kita ngobrol-ngobrol aja. Ya saling cerita lah, terus ya itu tukar-tukar nomor HP gitu. Iya. Nah dari situ kita akhirnya ya basa-basi lah, cuma ya tanya awalnya dia cuma tanya gimana kabar suami gitu, udah baikan apa belum gitu. Nah, terus ya itu berawal dari situ Mas Andi cerita, ya curhat lah gitu. Dia curhat, katanya dia dicerai juga, tapi disuruh sama mertuanya. Gimana teh? Itu Mas Andi itunya teh cerai, tapi disuruh sama mertuanya, disuruh nyeraiin istrinya. Lah terus dari situ dia sampai pokoknya kayak sewot banget tuh sama mertuanya. Dipaksa sama mertuanya suruh nyerain istrinya dengan alasan katanya kamu nggak bisa ngebahagiain istri kamu. Nah dari situ Mas Andi sewot sama mertuanya. Terus dalam hatinya dia pokoknya aku akan buktiin kalau aku juga bisa jadi orang kaya. Oh iya. Gitu. Nah, terus udah gitu ya, karena dia juga curhat sama saya, ya saya juga ikutan curhat sama Mas Andi. Ya curhat kalau yaitu semenjak suami saya ngalamin kecelakaan, saya juga jadi kesulitan keuangan lah gitu. Udah tuh, terus beberapa hari kemudian kita juga ketemuan lagi, janjian lagi tuh Mas Andi, janjian lagi. Ya kata dia, ya aku pengen ngobrol banyak sama kamu, kata dia gitu. Ya udah kita janjian lagi, ketemuan lagi. Tapi dia ngajakinnya ketemuannya di kontrakannya dia. Oh, kok bisa begitu? Ya, saya juga kaget kan. Lah, kok kenapa kudu di kontrakannya gitu kan? Terus dia bilang, pokoknya ntar aku cerita deh sama kamu di kontrakan, tapi di kontrakan, kata dia gitu. Oh ya udah, ya ntar aku ke situ. Terus sama dia dipesenin Gojek. Nah terus udah gitu, ya udah saya nyampe di kontrakannya dia. Terus dia curhat lagi, ngobrol lagi. Terus ya itu dia ngajakin pesugihan ke
Gunung Kemukus yang katanya tanpa tumbal, tapi dengan satu syarat, iya berhubungan badan. Saya kan nolak, Kang. Saya nggak mau. Saya pikir, Mas Andi paling cuma modus doang. Dia apalagi dia kan, misalnya dia duda gitu kan. Itu mah cuma modus doang meren, kata saya teh gitu dalam pikir teh. Mas Andi dengan meyakinkan saya, dan saya juga lagi kebingungan gitu ya Kang ya. Udah gitu ya, saya mau aja sama Mas Andi diajakin. Itu kita janjian waktu itu teh waktu hari Rabu sore. Itu juga saya izin sama suami yang bohong lah gitu. Kalau saya bohong. Iya, kalau saya mau ke rumah temen buat nyari-nyari info kerjaan gitu Kang. Nah udah gitu ya akhirnya saya dikasih izin sama suami. Ya udah kita janjian berangkat hari Rabu sore ke Gunung Kemukus itu. Kan Mas Andi bawa mobilnya tuh. Terus dalam perjalanan kan kita perjalanan berangkat malam Rabu sore, tapi berangkatnya sekitar habis maghrib. Jalan, dan sepanjang jalan itu kan malam nyampe ke itu tes jam 10 pagi hari Kamis tuh. Terus kita ke warung buat ya istirahat sama buat nyari makan, itulah sarapan. Di situ kita ngobrol-ngobrol di warung sama si ibu yang punya warung itu. Ngobrol-ngobrol terus dia menawarkan diri buat mandu ke Kemukus. Jadi guide gitu maksudnya Ibu? Ya, jadi guide. Ya dia yang pokoknya yang nyiapin semuanya deh, yang buat persiapan itu, persiapan pesugihan itu, yang dari mulai kembangnya, kainnya, terus apalagi itu ya, sama pokoknya yang buat persiapan buat itu aja, buat ritual itu. Ya udah habis sarapan kita udah ngobrol dan udah deal sama si ibu warung itu yang buat buat calo ya, jadi calo gitu, pemandu ya, ya pemandu ke Kemukus itu. Ya sambil nungguin ke jam yang yang udah ditentuin, ya udah kita istirahat dulu lah gitu kan. Sekitar habis maghrib saya sama Mas Andi diajakin ke Sendang Ontrowulan. Di situ saya juga diituin sama kuncennya. Pas di situ kita yang buat persiapan pesugihan ritual itu, kita dimandiin bergantian. Nah dari situ kita gantian dimandiin, terus didoain gitu ya sama kuncennya itu. Sehabis kita dimandiin, kita diajakin naik ke atas Gunung Kemukus. Nah di atas pegunungan itu ada makam. Kesebutnya makam Pangeran Samudro. Nah dari situ kita ketemu sama kuncen. Nah dari situ kita diketemuin sama kuncen Pangeran Samudro itu. Yaitu
kita disuruh ziarah ke makam Pangeran Samudro, dikasih mantra sama kuncennya itu yang harus dibaca pas jam 12 malam untuk melakukan ritual berhubungan badan. Nah, setelah kita melakukan ritual itu, sehabis melakukan ritual itu, kita nggak boleh dicuci, tapi cuma dielap doang, pakai kain putih, kalau enggak pakai tisu. Nah, di situ kan banyak pohon-pohon beringin yang gede-gede tuh, Kang. Nah, di situ di situ kita melakukan ritualnya di bawah pohon beringin itu. Ya. Pas kita melakukan ritual itu di bawah pohon beringin, ternyata pas di situ nggak cuma saya doang, Kang, bukan saya doang sama Mas Andi. Katanya masih ada yang lainnya sama kayak kita. Pada saat kita melakukan ritual itu sekitar jam 12-an. Nah, setelah kita melakukan ritual itu, kita lap pakai tisu. Nah, setelah dilap pakai tisu itu, kita anterin ke kuncen, dikasih ke kuncen. Nah, sama kuncennya itu ditetesin minyak. Tahu minyak apaan itu ya, Kang, ya? Tetesin minyak, terus dibacain mantra, terus udah gitu disuruh dilipat, terus dikasih ke Mas Andi, dilipat sama Mas Andi, katanya suruh ditaruh di dompet. Kita disuruh bulan depan disuruh balik lagi sampai melakukan ritual itu 7 kali biar sempurna. Iya. Udah tuh kita ke penginapan di rumah si ibu warung. Nah, ternyata di sekitar rumah penduduk situ pada dijadiin penginapan. Dan ya maaf aja nih, Kang, ya, di sana juga banyak yang menawarkan diri, Kang, yang menawarkan diri buat pasangan. Udah tuh besok paginya kita pulang. Untuk urusan ibu warung sama kuncen saya juga nggak tahu, Kang. Itu Mas Andi. Oh ya. Yang ngebayarinnya. Pada bulan berikutnya kita melakukan ritual yang kedua. Kesana lagi. Ritualnya sama kayak ritual yang pertama, Kang. Dan sudah itu pada bulan berikutnya lagi kita ngelakuin ritual yang ketiga. Ritualnya juga sama kayak ritual yang pertama. Iya. Setelah ritual yang ketiga itu, ya mungkin karena pikiran saya kacau gitu ya, Kang, ya. Bingung, orang pada banyak nagih hutang ke rumah, mana kontrakan belum kebayar. Dari hasil pesugihan itu kok belum ada hasilnya gitu kan. Ya saya berpikir, pesugihan itu bohong. Saya ngomong ke Mas Andi, nggak mau melakukan lagi ritual yang keempat itu. Cuma Mas Andi ngeyakinin saya, mastiin saya, karena banyak yang terbukti
melakukan pesugihan itu bakal ada hasilnya, bakal sukses. Dan terus terang Kang, saya juga banyak berharap dari hasil pesugihan ini. Karena terus terang Kang, saya juga lagi ngebutuhin banyak kebutuhan. Ya udah, saya mau ngelanjutin ritual yang keempat. Setelah ritual yang keempat ini Kang, 2 hari kemudian Mas Andi telepon saya. Dia bilang udah ada hasilnya. Ih, saya seneng banget Kang. Saya disuruh ke kontrakannya dia. Ya udah, saya ke kontrakannya dia, ketemu Mas Andi di kontrakan. Dan udah gitu Mas Andi ngasih amplop Kang, yang isinya uang. Cuma saya juga nggak tahu uangnya jumlahnya ada berapa. Cuma saya tanya sama Mas Andi, uang dapat dari mana Mas? Mas Andi nggak mau jawab. Dia bilang nanti aja ceritanya kalau udah 7 kali. Udah gitu ya, saya sih masa bodoh aja gitu ya. Pikiran teh masa bodoh, Mas Andi mau cerita apa enggak gitu, yang penting saya udah dapat duit. Iya. Udah tuh saya pulang. Nah pas pulang saya cerita sama suami kalau saya ini dapat uang dari teman saya yang kemarin. Tapi ada yang aneh Kang, setelah pemberian amplop itu kok Mas Andi nggak ada ngehubungin saya lagi. Cuma saya mikir ntar juga kalau udah pas waktunya berangkat Mas Andi bakal ngehubungin saya lagi. Setelah pas waktunya mau buat berangkat ritual lagi, tapi kok Mas Andi gak ada kabarnya. Ya udah, saya telepon WA nggak aktif, telepon biasa juga nggak aktif. Ya udah, saya samperin ke kontrakannya. Setelah nyampe ke kontrakannya, Mas Andinya nggak ada. Dipanggil-panggil kok nggak nyaut-nyaut. Ya terus udah gitu ya saya tanya ke sebelah kontrakannya Mas Andi. Saya tanya ke tetangga kontrakannya. Di situ saya kaget Kang. Tetangganya nyeritain kalau Mas Andi udah nggak ada. Jadi ceritanya gini Kang. Kata tetangga kontrakannya, setelah saya ketemu sama Mas Andi yang pas ngasih amplop itu, tetangganya dimintain tolong minta panggilin tukang pijit, pengen dikerokin. Dia ngerasa masuk angin Kang. Sama tetangga kontrakannya dipanggilin tukang pijit. Pas ketahuannya itu pagi-pagi Mas Andi mau dianterin bubur sama tetangga kontrakannya. Udah gitu pas diketok-ketok, pas dipanggil-panggil kok nggak ada sautan, nggak ada jawaban. Ya udah, tetangga kontrakannya itu manggil yang punya kontrakan, minta tolong dibukain pintu, kan kasihan Mas Andi sendirian, apalagi dia lagi sakit, habis dikerokin. Yaitu pas dibukain pintu sama yang punya kontrakan, gak taunya Mas Andi udah kaku. Mau ngehubungin keluarganya, handphonenya kan dikunci.
Jadi kita nggak nggak tahu. Akhirnya diurus sama yang punya kontrakan, diurus pemakamannya. Udah gitu saya nanya sama tetangga kontrakan Mas Andi, di mana makamnya, di mana di makaminya di mana. Terus dianterin sama tetangga kontrakan Mas Andi ke kuburan Mas Andi. Ya disitulah saya jarah ke kuburan Mas Andi, dan cerita ritual persugihan itu ya udah saya nyampe di situ doang, Kang. Nah dari sempurna situ, ya? Iya belum sempurna. Nah dari situ saya ngedoain Mas Andi, semoga aja ya dilapangkan kuburnya lah di sana. Mudah-mudahan Mas Andi dapat tempat yang lebih indah lagi lah. Amin. Oke, demikian ya penyampaian dari ibu ini. Ibu ini namanya Tehnia, gitu ya, yang berasal dari Bandung, mengaku beliau adalah dari Bandung sehingga dinamakan Tehnia. Kita ambil sisi positif, buang sisi negatif dari sebuah keluh kesah ataupun istilah orang muda itu adalah curhat dari Tehnia ini, bahwasanya sebuah kekayaan itu bukanlah sebuah hal yang utama, namun dari pelajaran ataupun penyampaian dari ibu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita itu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya Bapak Bro mohon undur diri. Mohon bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.